Atta Halilintar dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri karena diduga telah melakukan penipuan dan juga penggelapan robot trading ilegal bernama Net89. Atta dilaporkan oleh 230 orang yang mengaku sebagai korban dan juga mengalami kerugian hingga 28 miliar rupiah. Para korban pun juga mengaku sudah melakukan berbagai upaya sebelum melapor ke polisi berupa permohonan pengembalian kerugian, namun tidak pernah diindahkan. Mereka pun juga meminta pihak terlapor agar bersikap kooperatif dengan polisi untuk mengungkap kasus ini. Lantas, seperti apakah keterlibatan Atta di dalam kasus ini? Dan seperti apa tanggapan Anang Hermansyah atas laporan terhadap menantunya tersebut? Ketika Atta Halilintar terbawa kasus hukum, keluarga Hermansyah pun rupanya berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Mereka pun juga mengaku bahagia karena rencana umroh ini pun sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 dan juga beberapa halangan lainnya. Ini merupakan ibadah umroh perdana bagi Arsyah yang akan merayakan ulang tahunnya di Tanah Suci. Lantas, seperti apakah persiapan mereka sebelum berangkat ke Tanah Suci? Menunaikan ibadah umroh selama 2 pekan di Tanah Suci hingga meninggalkan baby Aminah dalam waktu yang cukup lama. Lantas seperti apa momen haru Ashanty saat berpamitan dengan Aminah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Atta Halilintar dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana dalam bentuk investasi bodong robot trading ilegal bernama Net89. Laporan tersebut dilayangkan oleh kuasa hukum dari 230 orang yang mengaku sebagai korban pada Rabu 26 Oktober 2022 kemarin. Menurut para pelapor bersama kuasa hukumnya, Atta diduga terlibat dalam dugaan penipuan melalui keuntungan pelelangan headband pada Januari 2022. Seperti diketahui, benda bersejarah dalam karir Atta tersebut dilelang 2,2 miliar rupiah dan dibeli oleh Reza Paten, seorang pengusaha asal Surabaya. Dan kemarin, Reza Paten yang telah membeli headband milik Atta tersebut dilaporkan ke polisi. Ia pun diduga menggelapkan dana milik nasabah yang tergiur robot trading Net89. Kabarnya ada 230 orang yang mengaku sebagai korban yang mengalami kerugian hingga mencapai angka 28 miliar rupiah. Ketika namanya terseret kasus Reza Paten yang membeli headband seharga 2,2 miliar, ataupun juga memberikan tanggapan melalui akun sosial medianya. Pada saat itu, tidak mungkin saya tanya satu-satu semua yang ngebit. Kamu dapat uang dari mana ikut lelang ini? Apalagi ini lelang terbuka kan? Jadi kalau dibilang saya main robot trading atau di dalam robot trading Net89, saya sama sekali tidak mengerti dan tidak pernah ikut trading robot. Dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan perdagangan tanpa izin melalui media elektronik yang diduga dilakukan oleh individu-individu atau korporasi robot trading Net89. Nah, kita dari tim advokasi MZTN Partner mewakili 230 orang para korban yang memiliki latar belakang yang berbeda, kemudian domisili yang berbeda, dan juga kerugian yang berbeda. Ada yang 1 juta minimal dan hingga sampai 1,8 M maksimal. Dengan total kerugian semuanya adalah 28 miliar rupiah. 5 orang yang diduga public figure, kemudian ada 7 orang foundernya, kemudian ada 5 orang CEO-nya, kemudian ada 37 orang terkait dengan leadernya, kemudian ada 51 orang terkait dengan exchangernya. Jadi total ada 134 orang robot trading ilegal sehingga merugikan banyak korban. Akhirnya saya join
di bulan-bulan awal memang saya cukup ada keuntungan ya cukup dan terbukti lumayan gitu loh, bisa sampai 10%. Seiring jalan otomatis saya top up kompon terus dari keuntungan itu, dan parahnya juga karena ini saya bukan hanya uang saya sendiri, jadi uang dari keluarga kita kumpulkan untuk join ke trading ini. Akhir tahun 2021 kan sempat ada masalah itu di robot trading yang lain. Di awalnya net ini juga kita juga bertanya bagaimana, dari mereka menyatakan bahwa mereka clear, tidak ada masalah dan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan menjanjikan solusi-solusi. Ternyata sampai saat ini, sampai detik ini tidak ada realisasi untuk pengembalian dana atau untuk kelanjutan trading, dan uang kita nggak tahu di mana. Dalam hati, kalau saya dikasih kesempatan untuk bisa menggunakan uang saya untuk hal-hal baik, saya ingin uang saya ini kepakai di sini. Menurut pengakuan para korban, mereka sudah mengajukan permohonan pengembalian dana, tapi hal itu pun tidak pernah diindahkan sama sekali. Para korban pun berharap agar pihak terlapor bersifat kooperatif dengan polisi untuk mengungkapkan kasus tersebut. Lantas, seperti apakah tanggapan Anang Hermansyah terkait laporan terhadap menantunya ini? Satu, yang diduga public figure ya, Atta Halilintar, kemudian ada Taki Malik, kemudian ada Kevin Aprilio, kemudian Andri Prakarsa, kemudian Mario Teguh. Mereka diduga terlibat dalam hal ini. Kalau Atta Halilintar diduga lelang bandana ya 2,2 M dari foundernya Net89 Reza Paten. Kemudian Taki Malik, dan juga dia menerima dari lelang sepeda Brimpton 700 juta rupiah, diduga TPPU pasal 5. Kemudian Kevin Aprilio, ini adalah artis musisi band Indonesia, dan beliau juga mempromosikan melalui media elektronik sosial, Zoom meeting, ada video dan foto yang sudah kita sampaikan, ITE pasal 45 huruf A ayat 1. Kemudian ada Adi Prakarsa, public figure, artis musisi band juga. Beliau adalah drummer, tadi Kevin adalah keyboardist dan perannya sama. Kemudian Mario Teguh, public figure, yang juga ada motivator. Kita sudah membawa bukti elektronik, video dan juga gambar. Kemudian bukti-bukti surat terkait dengan rekening koran, kemudian terkait kronologis, kemudian terkait dengan capture terkait percakapan melalui media sosial, WhatsApp ataupun Facebook dan Instagram. Dan juga kita sudah menyampaikan bukti terkait dengan aplikasi yang digunakan Net89 atau website. Ya kalau dia kembalikan dari itikat baik itu bisa diselesaikan seperti Ivan Gunawan dan juga Resti Bilar. Tapi kalau dia tidak bisa kembalikan, bisa diancam hukuman maksimal 5 tahun. Ya kita berharap dia proaktif lah, tidak hanya Hatta ya, semua lah. Public figure yang merasa terlibat dalam Net89 untuk proaktif membantu pihak kepolisian untuk membuka perkara ini biar selebar-lebarnya. Sehingga haknya mereka dapat itu ternyata bukan hak mereka. Ini yang penting. Jadi ya bisa dikatakan itu bukan bagian dari hak mereka, maka harus dikembalikan. Karena tidak akan berkah kalau hak orang yang digunakan untuk penghasilan kita. Meskipun dia tidak tahu, tapi faktanya itu uang hasil dari kejahatan. Dan mudah-mudahan setelah ini ada proses penindakan lah untuk dipanggil semua, klarifikasi. Yang mudah-mudahan mereka proaktif lah terkait itu ya. Kalau Atta ke rumah Atta, ketanya Atta ya. Laporan polisi bukan baru kali ini dialamatkan kepada Atta Halilintar. Pada bulan September lalu, ia pun juga pernah dipolisikan oleh kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia Firdaus Owiyobo ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan fitnah dan juga penghinaan melalui media sosial. Namun kemudian, Firdaus juga mengaku mempertimbangkan untuk mencabut laporannya tersebut. Lantas, seperti apa reaksi Atta atas laporan Firdaus ketika itu? Alhamdulillah laporan hari ini diterima oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Isinya mengenai fitnah dan penghinaan di media sosial. Yang dilaporkan siapa? Yang dilaporkan AHA ya, YouTuber AHA dan GM. Atta Halilintar maksudnya?
Seperti itulah kurang lebihnya. Ya, yang kami laporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Jadi yang kami laporkan atas podcast penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan rongos. Ini ancamannya 4 tahun penjara. Saya berkali-kali saya bilang, saya nggak main-main. Hanya netizen yang nggak kami laporkan. Atta Halilintar karena saya anggap beliau ini masih baik, ya masih saya ya udahlah. Nanti kita pikirkan lagi sepertinya apa kayak gimana. Namanya kita kan melihat Atta Halilintar juga nggak banyak statement, nggak banyak menyerang kita gitu loh. Mungkin juga bisa jadi kami akan mencabut laporan terkait Atta Halilintar dan Gus Miftah. Mau gitu dicabut loh. berarti Ya, mungkin ya. Okay. Kita lihat perkembangannya dari klien saya gitu loh. Okay. Karena kita lihat lagi karena mereka ini kan nggak terlalu ngelenceng lah ya. Ngelenceng, dan Gus Miftah juga kita lihat masih biasa-biasa saja pidatonya walaupun nyindir saya gitu kan. Tapi nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah. Kita lihat satu persatu karena Insya Allah damai ya. Iya. Insya Allah damai. Karena apa? Karena kita lihat kalau pelapor kita ini nggak songong, ngapain kita terusin? Iya. Kan ini hanya membuat efek jerah, gitu loh. Ya barangkali saya dengan Atta Halilintar dan Gus Miftah bisa berkolaborasi nantinya ya kan, atau minimal bersaudara kan gitu. Tapi udah ada komunikasi bang? Nggak ada. Kan saya bilang saya pengacara yang anti menghubungi mereka ketika saya menghadapi lawan-lawan. Anti. Kata, sorry soal Firdaus gimana Kata? Dari kabar Atta Halilintar yang dilaporkan ke polisi karena dugaan penggelapan dan juga penipuan berupa investasi bodong robot trading ilegal. Lantas seperti apa kebahagiaan keluarga De Hermansyah saat berangkat ibadah umroh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Ketika Atta Halilintar dilaporkan ke polisi karena diduga terlibat robot trading ilegal, di sisi lain, keluarga De Hermansyah akhirnya bisa menunaikan ibadah umroh setelah sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 dan juga kendala lainnya. Diakui Anang dan Ashanti, rencana keberangkatan kemarin pun nyaris tertunda akibat Arsy dan Arsya yang menderita demam selama beberapa hari. Namun, rintangan tersebut rupanya berhasil mereka lewati. Karena menjelang keberangkatan, Arsy dan Arsya pun sembuh dari sakitnya. Tingginya antusiasme keluarga De Hermansyah untuk menunaikan ibadah umroh terlihat sejak beberapa hari sebelum keberangkatan. Mulai dari suntik vitamin dan juga meningitis, mempersiapkan koper masing-masing hingga sederet persiapan lainnya. Selain itu, rupanya ini adalah momen perdana bagi Arsya untuk ibadah umroh. Dan seperti inilah kehebohan keluarga De Hermansyah saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng sebelum mereka terbang ke Tanah Suci Mekah. Arsya kan belum pernah umroh, yang umroh kemarin. Ini umroh pertama kali. Iya. Buat Arsya, Jadi dulu pertama kali. Waktu Arsya kita bawa umroh, Arsya masih baby. Terus kita pikir repot kan kalau masih baby dibawa, jadi kita titip waktu itu. Terus dia jadi excited banget ini umroh pertama kali. Yang penting bisa lihat Ka'bah. Iya, kepingin lihat Ka'bah. Adik juga kepingin lihat Ka'bah ya? Iya. Kita batal kali keempat kemarin ya, yang hampir batal. Kayaknya Ya, cobaannya mau umroh alhamdulillah luar biasa banget soalnya kan. Makanya doain semoga di sana lancar ya. Berangkat ke Tanah Suci itu jodoh-jodohan lah dibilang. Kadang orang yang sudah niat, kadang belum bisa berangkat. Orang yang punya duit banyak, belum juga bisa berangkat. Orang yang nggak tahu-tahu apa-apa, tahu-tahu besok berangkat. Ya itulah keajaiban kita berangkat menuju Tanah Suci ya. Jadi makanya obat, kalau aku pernah belajar banyak bertanya bahwa kuncinya cuma harus ikhlas sudah sampai sana. Karena ini perjalanan ibadah ya, jadi benar-benar kita niatnya ibadah. Kalau aku pernah belajar banyak bertanya bahwa
Kuncinya cuma harus ikhlas sudah sampai sana. Udah apa katanya Allah udah. Kan kita ke rumah sana, ke tamunya Allah, jadi tamunya Allah, Allah yang akan jagain insya Allah. Selain bisa ibadah umroh, Ashanti dan Anang pun juga bahagia karena akan merayakan ulang tahun Arsya di tanggal 28 Oktober besok di Mekah. Selain itu, di tanggal 4 November mendatang, Ashanti pun juga akan merayakan ulang tahunnya yang ke-38 di kota Madinah. Kalau dadakan semuanya serba tiba-tiba gitu, tapi aku beruntung banget karena dapet tiket, akhirnya bisa berangkat dan bisa merayakan ulang tahun Arsya, ulang tahun aku di Madinah di Mekah. Tadinya mau ulang tahunnya Arsya yang di Madinah, aku di Mekah, tapi ditukar karena rutenya berubah, jadinya ulang tahun Arsya di Mekah, ulang tahun aku di Madinah. Dari kebahagiaan keluarga Dahermansyah yang bisa menunaikan ibadah umroh, lantas seperti apakah momen Ashanti ketika berpamitan dengan baby Aminah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Di tengah kebahagiaan Anang dan Ashanti yang akan menunaikan ibadah umroh bersama keluarga di Tanah Suci Mekah selama 12 hari, terselip juga rasa pilu karena harus meninggalkan baby Aminah di Jakarta. Maka, Anang dan Ashanti pun mengunjungi rumah Atta dan Aurel untuk sejenak bermain bersama baby Aminah sekaligus berpamitan. Di momen ini, Ashanti pun tidak menyia-nyiakan waktu untuk bermain bersama baby Aminah dan menemani sang cucu makan serta kegiatan lainnya. Ya, Anang dan Ashanti seakan tidak ingin lepas dari cucu mereka. Kita berangkat dulu ya, Aminah, doain ya. Nah, itu salah satunya. Pokoknya nanti aku ceritain. Kalau berangkat lagi bisa berangkat sama Aminah. Iya, dia udah mau. Nanti aku ceritain pulang dari sana gimana perjalanan kita 12 hari ya. Pastinya bakalan apa ya, karena ini perjalanan ibadah ya, jadi benar-benar kita niatnya ibadah. Udah kemarin udah pamitan juga, belum berangkat. Ini nitip doa gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.